Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan, seorang pria sederhana, hanya tukang taman di negeri asing tiba-tiba harus memilih antara dua janda kaya, yang saling mencintainya dalam diam? Di balik senyuman mereka, tersimpan luka masa lalu yang belum sembuh. Namun takdir bergerak cepat. Hanya karena seekor semut, segalanya berubah. Inilah kisah yang tak pernah kamu duga, kisah nyata yang mengubah segalanya. Namun sebelumnya, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar dengan menuliskan keinginanmu di kolom komentar, agar kita doakan bersama. Malam itu, angin berhembus lembut di taman besar milik salah satu bangsawan kaya di Riyadh. Pohon kurma berdiri kokoh, bunga mawar padang pasir bermekaran samar di bawah cahaya bulan. Seorang pria muda asal Indonesia berjalan menyusuri jalan setapak dengan sapu di tangannya. Namanya Junaidi, usianya baru 25 tahun. Ia baru 2 bulan bekerja sebagai penjaga taman di rumah besar itu. Ketika ia hendak kembali ke baraknya di belakang rumah, terdengar suara jeritan lirih dari arah semak belukar. Suara perempuan, panik, dan tercekat. Ah, laa. Langkah Junaidi terhenti. Ia menoleh cepat. Matanya menajam. Suara itu datang dari arah selatan taman, dekat kolam kecil. Dengan hati-hati, ia berlari ke sana sambil mengucap istighfar. Ya Allah, lindungi aku, jangan sampai ada jin. Namun ia segera menghapus prasangka. Dalam hatinya, ia yakin itu suara manusia. Ia sampai di dekat semak, tapi tak melihat siapa-siapa. Hanya sisa getaran dedaunan dan bayangan samar. Ia menunggu, telinga tajam menangkap setiap detik sunyi. Namun malam kembali senyap. Besok paginya, saat ia mulai bekerja membersihkan dedaunan, ia melihat 2 perempuan Arab duduk di bangku marmer putih di ujung taman. Yang satu mengenakan abaya hitam dan cadar. Yang satu lagi memakai jilbab biru tua dan wajah terbuka. Sorot matanya tajam, tapi tak menyembunyikan kelembutan. Junaidi menunduk sopan sambil menyapu. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah salah satu dari mereka yang berteriak tadi malam? Tanpa disangka, perempuan bercadar menoleh ke arah Junaidi dan berbicara pelan kepada saudarinya. Lalu si jilbab biru berdiri, menghampiri Junaidi. Kamu orang Indonesia? Junaidi mengangguk pelan. Iya, saya Junaidi. Perempuan itu mengamati wajahnya, lalu tersenyum. Aku Zainab. Itu kakakku, Maryam. Kami belum pernah melihat penjaga taman sepertimu. Junaidi terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa. Tapi dalam dadanya, getaran aneh mulai tumbuh. Dan ia tak tahu, taman inilah yang akan jadi ladang cinta dan takdirnya kelak. Pagi itu, langit Riyadh cerah. Udara masih segar, belum panas membakar. Junaidi sedang memangkas ranting pohon kurma kecil di sisi timur taman. Tangannya cekatan, sementara bibirnya tak henti berucap sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba terdengar teriakan panik dari arah bangku batu di tengah taman. Suara seorang wanita. Tolong! Tolong aku! Junaidi langsung melompat turun dari bangku kerjanya. Ia berlari cepat ke arah suara itu. Dari kejauhan, ia melihat perempuan bercadar hitam berdiri di antara semak. Tangan kirinya menyingkap sedikit kain abaya yang menggantung di betis. Semut besar menggigitku. Tolong air. Teriaknya dengan wajah panik. Junaidi tanpa berpikir panjang mengambil botol air siraman tanaman di dekat kolam. Ia segera menyiramkan air ke betis wanita itu sambil menepis semut-semut merah yang menggigit. La haula wala quwata illa billah, sabar Umi. Ini semut dari pohon akasia. Gigitannya pedih, tapi insya Allah tak berbahaya. Ucap Junaidi sambil perlahan memeriksa luka kecil di kulitnya. Wanita itu masih menggigil, tapi wajahnya mulai tenang. Ia menatap Junaidi dalam-dalam, meski matanya masih berkaca. Kamu sungguh berbeda. Tidak semua penjaga taman mau menyentuh kaki wanita Arab, katanya pelan. Saya hanya manusia, Ummi. Kalau ada yang perlu ditolong, saya tidak bisa diam. Namamu siapa? Tanyanya. Junaidi. Wanita itu mengangguk. Aku Maryam. Terima kasih, Junaidi. Sudah lama aku tidak merasa ditolong dengan hati-hati seperti ini. Tak lama kemudian, Zainab datang tergopoh. Wajahnya terkejut melihat kondisi kakaknya. Astagfirullah, Kak Maryam, kau kenapa?
digigit semut. Tapi, anak muda ini menolongku. Zainab menatap Junaidi. Pandangannya berubah. Tidak seperti sebelumnya. Ada rasa kagum yang mulai tumbuh. Terima kasih, Junaidi. Kau tak hanya pandai merawat pohon, rupanya juga hati manusia. Junaidi hanya menunduk. Tapi di dadanya, degup jantung mulai berdentum lebih cepat. Ia belum tahu, hari itu adalah awal perjalanannya menuju cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan semut merah yang kecil itu, menjadi penyebab pertemuan takdir antara tiga hati yang lama mengering. Sejak kejadian semut merah itu, suasana taman terasa berbeda bagi Junaidi. Maryam, perempuan bercadar yang sebelumnya hanya diam dan menjaga jarak, kini kerap menatapnya dari jauh. Tatapan yang tidak mengganggu, tapi cukup membuat dada Junaidi terasa hangat. Suatu siang, saat ia sedang menyiram bunga mawar gurun, Zainab mendekatinya dengan membawa nampan berisi 2 gelas teh. Junaidi, katanya, sebentar saja, duduklah. Junaidi menoleh dan tersenyum sopan. Insya Allah, terima kasih, Bu. Panggil aku Zainab saja, jawabnya sambil duduk di atas tikar kecil yang ia gelar di samping kolam. Junaidi duduk dengan posisi sopan, menunduk. Zainab memperhatikan wajahnya. Kau tahu, sejak hari itu, kakakku Maryam berubah. Ia jadi lebih ceria. Ia lebih sering ke taman. Padahal biasanya, dia tak mau keluar rumah. Junaidi menyesap teh pelan. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Zainab. Zainab menunduk. Suaranya pelan, tapi jelas. Tahukah kamu, aku juga janda. Sudah 2 tahun ini. Kami hanya berdua di rumah ini. Sejak ayah meninggal dan ibu menyusul, rumah ini sepi. Tapi sejak kau datang, rasanya ada kehidupan baru. Junaidi terdiam. Tak tahu harus berkata apa. Hatinya ingin berkata banyak, tapi lisannya membisu. Ia takut bicara yang berlebihan. Zainab memandangnya. Jangan salah paham. Aku tahu siapa diriku dan siapa dirimu. Tapi aku juga tahu, Allah menyusun takdir bukan dengan logika manusia. Keesokan harinya, Maryam mengundang Junaidi masuk ke taman pribadinya di bagian dalam rumah. Taman kecil dengan air mancur dan pohon delima di tengah. Junaidi, katanya lembut, aku ingin kamu merawat taman ini juga. Bunga-bunga di sini sudah lama mati. Seperti hatiku. Junaidi menunduk. Insya Allah saya akan rawat semuanya, Bu. Maryam mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Kalau hatiku tumbuh kembali, apakah kau bersedia merawatnya juga? Pertanyaan itu menghantam dada Junaidi. Ia memejamkan mata sesaat. Dunia seolah berhenti sejenak. Dalam hati, ia berkata, Ya Allah, apakah ini jalan dari MU? Aku hanya penjaga taman. Tapi mengapa 2 hati wanita mulai mengetuk pintu hatiku? Namun Junaidi belum memberi jawaban. Ia ingin bertanya kepada Yang Maha Mengetahui lebih dulu. Lewat sujud, bukan lewat kata-kata. Malam itu, Junaidi duduk sendirian di pojok taman dekat kolam. Angin gurun berhembus pelan membawa harum bunga yang baru disiram sore tadi. Ia menggelar sajadah, lalu berdiri menghadap kiblat. Di antara dedaunan dan remang cahaya bulan, Junaidi menunaikan sholat tahajud dengan khusyuk. Air matanya mengalir saat ia bersujud. Suaranya bergetar pelan, hanya didengar langit dan bumi. Ya Allah, aku hanyalah hamba MU yang hina. Aku tidak layak dicintai oleh wanita-wanita mulia. Jika ini hanya ujian, maka kuatkan hatiku. Tapi jika ini adalah karunia dari MU, maka tuntun aku agar tak zalim kepada mereka. Usai salam, Junaidi diam dalam sujud panjang. Dan di antara keheningan malam, hatinya mendengar suara yang begitu lembut, seakan berbisik dari dalam jiwa. Jika engkau bisa melindungi 2 hati yang terluka, dan membimbing mereka dengan iman, maka Allah akan memuliakanmu. Keesokan harinya, Zainab kembali menemuinya di taman. Wajahnya tampak lebih lembut dari biasanya. Junaidi, katanya pelan, aku tahu ini semua mendadak. Tapi aku dan kakakku sudah bicara serius semalam. Junaidi tertegun. Zainab melanjutkan, kami berdua ingin menjalani hidup ini dengan seseorang yang kami percaya. Dan kami percaya, itu kamu. Junaidi mengalihkan pandangan ke bunga mawar yang sedang mekar. Suaranya lirih, tapi mantap. Saya tidak tahu apakah saya mampu. Tapi saya tahu satu hal. Saya tidak ingin menyakiti siapapun.
Kalau ini jalan dari Allah, maka saya akan jalani dengan niat yang suci. Zainab tersenyum kecil. Aku yakin. Kak Maryam juga yakin. Kau bukan sekadar tukang kebun. Kau adalah laki-laki yang dirahmati Allah. Hari itu, Junaidi diminta berbicara langsung dengan wali keluarga Maryam dan Zainab. Mereka menyambut niat baik itu dengan senyum penuh arti. Tidak ada penolakan, tidak pula keraguan. Seolah semua telah disiapkan oleh takdir yang tak terlihat. Dan saat matahari mulai tenggelam, Junaidi kembali ke taman yang telah menjadi saksi bisu awal dari kisahnya. Ia menatap langit dan berbisik, "Subhanallah, jika cinta ditanam di taman hati yang sabar dan ikhlas, maka pasti akan tumbuh subur dengan izin MU." Hari itu suasana rumah besar itu sunyi. Tapi di dalam ruang majelis, detak jantung Junaidi tak mampu disembunyikan. Duduk di hadapan dua wanita Arab yang selama ini ia hormati, Junaidi menundukkan kepala dalam-dalam. Maryam berbicara terlebih dahulu. Suaranya tenang tapi mengandung harap yang dalam. "Junaidi, kami sudah lama saling bicara. Aku dan Zainab. Kami berdua janda. Kami tahu, kami tak muda lagi. Tapi kami merasa, engkau berbeda. Engkau menyentuh hati kami dengan akhlak dan kesabaranmu." Junaidi menatapnya perlahan. Di samping Maryam, Zainab mengangguk. "Kami tidak ingin memilih. Dan kami tidak ingin membuatmu memilih. Karena kami mencintaimu bersama," ucap Zainab. "Kalau kau bersedia, kami ingin menjadi istrimu. Berdua. Dalam satu rumah. Dalam satu ikatan yang sah di sisi Allah." Junaidi menelan ludah. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di hadapan dua wanita yang melamarnya. Ia hanya seorang tukang taman. Tapi ia tahu bahwa Allah membolak-balikan takdir siapapun yang dia kehendaki. Maryam, Zainab, saya ini cuma pria kampung dari Indramayu. Saya belum tahu bagaimana caranya memimpin dua istri. Tapi saya tahu, seorang suami harus adil, harus sabar, harus menjaga dengan iman." Zainab tersenyum lembut. "Kau tidak sendiri. Kau punya kami. Dan kami percaya, jika kau niatkan ini karena Allah, maka semua akan terasa ringan." Maryam menyusul, "Kami sudah siapkan semua. Keluarga sudah bicara dengan wali. Jika kau ridho, akad bisa dilangsungkan minggu ini." Junaidi mengangguk pelan. Matanya berkaca. Ia tidak sedang bermimpi. Ini kenyataan. "Insya Allah, kalau memang ini jalan yang Allah bukakan, saya terima. Saya akan menikahi kalian berdua, dan akan berusaha sekuat tenaga menjadi imam yang bisa membimbing, bukan memimpin dengan keangkuhan." Mata Maryam basah. Zainab memejamkan mata penuh syukur. Tak ada tepuk tangan. Tak ada pesta. Hanya keheningan yang syahdu, menyelimuti keputusan besar itu. Junaidi berdiri perlahan, melangkah keluar menuju taman. Taman yang dulu hanya ia anggap ladang pekerjaan, kini telah menjadi ladang kehidupan baru. Ia memandang bunga-bunga yang mekar, lalu berbisik dalam hati, "Wahai pohon-pohon, saksikanlah, aku bukan hanya menanam di tanah ini, tapi juga menanam cinta yang tumbuh dari keikhlasan dan pertolongan kecil. Bahkan dari gigitan semut merah, Allah bukakan pintu jodoh." Hari Jumat yang penuh berkah itu akhirnya tiba. Langit riad cerah, angin berembus pelan membawa harum bunga mawar dan zaitun dari taman. Di sudut taman yang dulu hanya tempat semut bersarang, kini telah dihias cantik dengan permadani, tirai putih, dan kursi para tamu. Junaidi duduk bersila dengan baju gamis putih sederhana, sorban kecil melilit kepala. Wajahnya tenang tapi penuh haru. Di hadapannya duduk seorang syaikh tua, saksi dan penghulu dari keluarga besar Maryam dan Zainab. Para wali keluarga menyaksikan dengan hikmat. Suara ijab kabul dilafadzkan dengan tegas dan penuh keyakinan. "Ana zawajtuka Maryam binti Abdul Malik, wa Zainab binti Abdul Malik bi mahrin makbul." Dan dengan suara lantang, Junaidi menjawab, "Ana kabiltu zawajaha, bi mahrin makbul lillah." Allahu Akbar. Suara takbir pun menggema dari para saksi yang hadir. Air mata Maryam jatuh di balik cadarnya. Zainab tersenyum penuh syukur. Mereka kini sah sebagai istri dari lelaki yang dulu hanya dianggap penjaga taman. Lelaki yang menolong dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Lelaki yang Allah pilihkan sebagai obat bagi dua hati yang lama merana. Usai akad, Junaidi berdiri pelan. Ia menatap taman dengan mata berkaca. Ia masih tak percaya,
bahwa tanah yang tiap hari ia sirami kini menjadi saksi pernikahannya. Maryam menghampirinya dengan langkah pelan. Di sampingnya, Zainab menggenggam tangannya. "Junaidi," ucap Maryam lirih, "hari itu, saat semut menggigitku, aku pikir itu musibah. Tapi ternyata, itu awal dari karunia." Zainab menambahkan, "Dan kau telah menjadi rahmat bagi kami. Bukan karena siapa dirimu, tapi karena ketulusanmu." Junaidi menunduk, suaranya gemetar, "Saya ini bukan siapa-siapa. Tapi saya percaya, jika cinta ditanam karena Allah, maka pohonnya akan tumbuh, daunnya meneduhkan, dan buahnya membawa keberkahan." Malam itu, rumah yang dulu sunyi, berubah menjadi tempat yang hangat. Tidak ada pesta besar. Hanya makan malam sederhana bersama keluarga, doa, dan tawa kecil di bawah cahaya rembulan. Dan taman yang dulu penuh semut, kini menjadi taman yang penuh makna. Tempat di mana cinta yang suci tumbuh tanpa pamrih, dan hati yang lama beku akhirnya mencair oleh pertolongan kecil dari tangan yang tulus. Waktu berlalu. Sudah 3 bulan sejak Junaidi resmi menjadi suami dari Maryam dan Zainab. Hidup mereka berjalan sederhana, tapi penuh berkah. Tak ada kemewahan yang mencolok. Namun setiap pagi diisi dengan doa bersama, sarapan buatan tangan para istri, dan senyuman tulus yang menghiasi rumah besar itu. Taman pun kini semakin indah. Di tangan Junaidi, tanaman-tanaman tumbuh subur. Bunga melati Arab, mawar gurun, hingga delima kecil yang dulu hampir mati kini berbunga lebat. Dan di tengah taman itu, Maryam dan Zainab sering duduk berdua, membaca Al-Quran atau mengobrol sambil tertawa kecil. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Junaidi duduk di bawah pohon kurma yang dulu ia tanam dengan tangan sendiri. Di sampingnya, Maryam menyajikan teh hangat, sementara Zainab datang membawa sepiring kurma basah. "Aku bersyukur," ujar Maryam, "karena Allah telah kirim kamu lewat cara yang tak pernah kuduga. Siapa sangka, semut bisa menjadi jalan cinta." Zainab tertawa pelan. "Dan taman ini, dulu hanya tempat kami melepas sepi. Sekarang jadi taman cinta, taman keluarga." Junaidi menatap langit sore yang berwarna keemasan. Lalu menatap kedua istrinya, sambil berkata, "Waktu aku datang ke sini, aku hanya tukang taman. Tapi kalian menyirami aku dengan kepercayaan, dengan kasih sayang, dan dengan kesabaran. Maka aku pun ingin menyirami kalian dengan cinta yang jujur, seumur hidup." Zainab menatap mata Junaidi. "Kami tahu, cinta itu bukan banyak bicara. Tapi perbuatanmu sudah lebih dari cukup." Hari-hari mereka berjalan tenang. Tak jarang Junaidi menjadi imam sholat maghrib berjamaah di rumah. Ia juga mengajarkan beberapa anak tetangga membaca Al-Quran di halaman taman. Malam itu, saat langit bersih dan bulan purnama menggantung indah, Junaidi duduk di tengah taman bersama Maryam dan Zainab. Mereka memandang bintang-bintang, dan saling mengisahkan harapan di masa depan. Maryam berkata lirih, "Aku ingin kelak, jika Allah memanggilku, aku pergi dalam keadaan bahagia. Karena aku pernah dicintai oleh seorang lelaki yang ikhlas." Zainab menambahkan, "Dan aku ingin dikenang bukan sebagai janda yang ditinggal mati, tapi sebagai wanita yang dipinang karena iman, bukan karena rupa." Junaidi menggenggam tangan mereka berdua dengan lembut. "Selama Allah beri nafas, selama hati ini masih berdetak, aku akan jaga kalian. Seperti aku menjaga taman ini. Dengan sabar, dengan cinta, dan dengan doa." Dan malam itu pun berakhir dengan senyap. Tapi dalam senyap itu, ada getaran syukur yang meluap di dada mereka. Sebab mereka tahu, cinta yang tumbuh dari ketulusan, akan bertahan meski waktu berlalu. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa takdir Allah bisa hadir dari jalan yang paling tak terduga. Junaidi, seorang pria sederhana dari Indonesia yang hanya bekerja sebagai penjaga taman di Arab Saudi, tidak pernah menyangka bahwa kehidupannya akan berubah drastis hanya karena kejadian kecil, menolong seorang wanita dari gigitan semut. Dari situlah segalanya bermula. Pertama, kita diajarkan bahwa menolong dengan ikhlas, tanpa mengharap balasan, adalah kunci pembuka rahmat Allah. Junaidi tak tahu bahwa tindakannya yang tampak remeh itu ternyata menjadi benih cinta yang ditumbuhkan Allah dalam hati dua wanita yang lama merindukan kasih sayang. Ketulusan dalam amal, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia jika dilakukan karena Allah. Kedua, kisah ini menggambarkan betapa sabar dan akhlak baik bisa menembus dinding status sosial. Junaidi bukan siapa-siapa di negeri orang. Tapi karena kesabarannya, kerendahan hatinya,
serta cara ia menjaga adab dan kehormatan, dua janda Arab justru melihatnya sebagai sosok suami yang pantas, bukan karena harta atau kedudukan, melainkan karena iman dan adabnya. Ketiga, kita belajar bahwa cinta yang tumbuh karena Allah akan membawa ketenangan dan keberkahan. Maryam dan Zainab tak memaksakan cinta mereka, namun mengajukannya dengan penuh adab dan musyawarah. Mereka tak membagi cinta karena cemburu, tapi karena keimanan yang telah menyatukan hati mereka. Pernikahan bukan sekadar perasaan, tapi juga keputusan besar dalam menjalani ibadah bersama. Dan yang terakhir, Allah tak pernah salah dalam menyusun skenario hidup kita. Bahkan semut pun bisa menjadi alat Allah untuk mempertemukan dua hati yang lama hampa dengan pria yang selama ini hanya dianggap pekerja biasa. Jika Allah sudah berkehendak, maka jalannya akan datang tanpa kita sangka. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tetap menjaga hati, menjaga niat, dan terus berbuat baik dimanapun kita berada. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini dan bagikan video ini ke grup keluarga, agar lebih banyak yang mendapat hikmah dan kebaikan bersama.